Mari lanjut lagi Kak. Penciptaan dan kehancuran dengan satu pikiran. Di saat yang sama ketika Seng Yuan mulai menyerang gerbang kota, klan Piton dan klan Serigala Welkin mulai menyerang juga. Saat ini, Ocean of Cloud City sedang menghadapi pengepungan dari 3 arah. Yu Shuang mengatur agar Chen Dong memimpin para ahli dari sekolah pedang kuno dan sebagian dari para pembudidaya kota untuk mempertahankan gerbang utara, Ordo Dao untuk melakukan hal yang sama dan mempertahankan gerbang barat, dan kekuatan akademi dan pasukan kota yang tersisa untuk mempertahankan gerbang utama dan menghadapi klan Kerabaja. Yu Shuang tidak meninggalkan gerbang timur juga, dan dia memerintahkan sebagian ahli dari Dao Order, akademi, dan sekolah pedang kuno untuk memisahkan diri dari kelompok utama dan mempertahankan gerbang timur. Gerbang utama Ocean of Cloud City. Gerbang dan tembok kota bergetar hebat tanpa henti sebelum serangan sengit Seng Yuan. Yu Shuang dan yang lainnya secara alami tidak membiarkan Seng Yuan terus menyerang kota, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota mengeksekusi teknik yang kuat melawan Seng Yuan. Namun, keputusasaan muncul di dalam diri mereka. Karena bahkan teknik Sein Reng tidak berpengaruh pada Seng Yuan. Adapun teknik di bawah peringkat Sein, itu seperti serangan yang hanya bisa menggaruk gatal untuk Seng Yuan. Bukan hanya pembudidaya kota yang mengungkapkan ekspresi keputusasaan saat menyaksikan pemandangan seperti itu, bahkan beberapa siswa dari akademi juga sama. Mereka dipenuhi rasa takut. Ketakutan telah muncul di lubuk hati mereka. Itu adalah ketakutan terhadap pria berkulit binatang, Seng Yuan. Adakah yang bisa menghentikannya? Bahkan senior Yun Hai tewas di tangannya. Jadi bisakah seseorang tidak ada yang tersisa? Tidak ada yang bisa. Dia tidak mungkin dikalahkan. Jika kota itu dibobol, maka hanya nasib dibantai yang menanti kita. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kamu berniat kabur, lupakan pikiran seperti itu. Kota ini selalu dikelilingi oleh pegunungan Welkin Wolf Mountain Range. Sekarang kita berada dalam pertempuran hidup dan mati dan ditambah dengan fakta bahwa serigala membenci kita manusia. Selama kamu meninggalkan kota dan mereka menciummu, maka aku jamin kamu akan segera menderita dikejar ribuan serigala. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pertahanan fisik orang itu benar-benar menantang surga, dan dia praktis kebal terhadap semua serangan kita. Apa yang bisa kita lakukan setelah kota itu dilanggar? Apalagi yang bisa kita lakukan selain menunggu kematian datang? Itu belum tentu demikian. Bukankah kalian semua sudah melupakan seseorang? Instruktur Y. Keheningan yang mematikan tiba-tiba menyapu seluruh area di atas tembok kota. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk berbicara, kekuatan instruktur Y tidak buruk. Tapi ada celah kekuatan yang sangat besar antara dia dan Yun Hai senior, kan bahkan senior Yun Hai tidak cocok untuk orang itu, jadi bukankah instruktur Y akan datang untuk memberikan nyawanya jika dia mencoba untuk melawan orang itu? Siapa yang memberitahumu bahwa instruktur Y lebih rendah dari sangguan Yun Hai? Apakah instruktur Y memberitahu Anda itu atau apakah sangguan Yun Hai atau mungkin Anda melihat mereka berkelahi? Pikirkan saja, instruktur Y mengambil posisi instruktur di akademi pada usia yang sangat muda. Akankah dekan mengizinkannya menjadi instruktur jika dia tidak memiliki beberapa kemampuan selain itu? Saya pikir instruktur Y pasti menyembunyikan kekuatannya. Mungkin dia sebenarnya adalah Half Saint peringkat tinggi, dan dia hanya menyembunyikannya dari kita. Aku pikir juga begitu. Latar belakang instruktur Y misterius, dan kekuatannya juga sama. Ada banyak kesempatan di mana dia tiba-tiba bisa membunuh lawannya. Dia pasti memiliki semacam kartu truf yang tangguh. Atau mungkin dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya sejak awal. Benar, saya setuju. Mungkin instruktur Y sebenarnya adalah Half Saint peringkat tinggi, tetapi dia menyembunyikan kekuatannya karena suatu alasan. Menurut pendapat saya, instruktur Y tidak akan lebih lemah dari sangguan Yun Hai sama sekali jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Itu masuk akal. Instruktur Y membunuh banyak Half Saint peringkat tinggi dengan budidaya di Monarch Realm. Betapa menakutkannya dia jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bahkan mungkin bisa melawan orang suci, kan? Tidak butuh waktu lama untuk mengatakan kemampuan Yang Ye untuk tumbuh saat menyebar di antara mereka, dan bahkan sampai-sampai mereka mengatakan Yang Ye telah melawan orang suci di masa lalu. Sang Qingying berbicara dengan kebingungan saat dia melihat mereka semakin bersemangat. Apakah mereka sudah gila? Yu Shuang menjelaskan,
kekalahan Sangguan Yunhai benar-benar menghancurkan semua harapan yang mereka miliki di dalam hati, dan itu menyebabkan mereka tidak memiliki siapapun untuk mempercayakan harapan mereka. Saat ini, mereka seperti orang yang tenggelam, dan Yang Ye adalah sedotan itu. Mereka sekarang memegang sedotan, dan bahkan jika mereka tahu bahwa itu mungkin hanya sepotong jerami, mereka masih melakukan semua yang mereka bisa untuk membayangkan bahwa itu sebuah kapal. Sang Qingying berbicara dengan lembut, betapa menyedihkan. Yu Wushuang tertawa dingin, bukankah kita sama instruktur Sang, jangan beritahu saya bahwa Anda belum mempercayakan harapan pada Yang Ye. Sang Qingying tidak bisa berkata-kata. Instruktur Ye, tunjukkan diri Anda. Seseorang berteriak dari atas tembok kota. Awalnya hanya satu orang, tetapi tidak butuh waktu lama bagi semua pembudidaya di tembok kota untuk berteriak agar Yang Ye menunjukkan dirinya. Apa yang sedang dilakukan Yang Ye sekarang? Yang Ye duduk bersila di dalam gua, dan gua itu sendiri sangat sunyi. Tiba-tiba, Yang Ye membuka matanya. Dentang. Dentang lembut bergema saat ruang sebelum Yang Ye tiba-tiba hancur berantakan, dan kemudian potongan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Selain tempat Yang Ye duduk, sekitarnya ditutupi oleh lubang hitam. Itu bukan poin utamanya adalah bahwa ruang di sini sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda sedang diperbaiki. Jadi begitu Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Segera setelah dia melakukan itu, ruang di sekelilingnya langsung pulih, dan semuanya kembali normal. Hati Yang Ye tenang dan jernih, dan sedikit senyuman melingkar di sudut mulutnya saat dia menatap lukisan di dalam lautan kesadarannya. Peringkat void. Itu ada namun tidak. Itu material namun halus. Dari tidak ada menjadi sesuatu, dan kemudian dari sesuatu menjadi tidak ada. Esensi dari segala sesuatu. Hukum yang mengatur segala sesuatu. Awal dan akhir segala sesuatu. Jadi itulah yang diwakili oleh lukisan itu. Saat ini, dia benar-benar mengerti apa arti lukisan itu. Sebenarnya, itu mewakili prinsip yang sangat sederhana, dan itu adalah inti dari semua hal. Inti dari semua hal dan inti dari niat pedang. Sebenarnya, itu sangat mirip dengan domain pedang. Keduanya menekankan pada esensi sesuatu. Namun, niat pedang mencari esensi niat, dan domain pedang mencari esensi dari semua hal. Semua hal, di sini termasuk ruang, waktu, kehidupan, dan yang lainnya. Itulah mengapa domain pedang berkuasa di atas niat dan bisa menekan niat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya domain pedang. Dia tidak ragu bahwa jika dia memahami esensi dari semua hal suatu hari nanti, maka dia dapat membuat dan menghancurkan apa saja dan segala sesuatu di dalam domain pedangnya hanya dengan satu pemikiran. Tentu saja, dia masih jauh dari pencapaian itu. Dunia melahirkan dan memelihara semua hal, namun juga menahan semua hal. Niat Void Rank sama seperti Saint Realm, dan itu telah melampaui batasan dunia. Pakar Saint Realm harus memasuki kantong ruang khusus untuk bertarung, dan itu terutama karena hukum langit dan bumi tidak dapat memulihkan kehancuran yang diciptakan oleh orang suci. Sama seperti untaian pedang yang dilepaskan Yang Ye sebelumnya. Space tidak akan bisa memperbaiki dirinya sendiri jika dia tidak menarik niat pedangnya. Yang Ye membuka matanya dan berbicara dengan lembut, mereka mengatakan bahwa yang berada di bawah Saint Realm adalah semut. Itu seharusnya karena para pembudidaya di bawah alam suci tidak memiliki kemampuan untuk melampaui batasan dunia. Adapun bagi para jenius mengerikan dari Central Divine Prefecture yang mampu mengatasi ranah kultivasi mereka untuk menantang para orang suci, itu mungkin karena mereka memiliki niat, teknik, atau hukum yang melampaui batasan dunia. Yang Ye berdiri ketika dia berbicara sampai saat ini, dan kemudian dia mengeluarkan perintah di dalam hatinya. Ruang di sekitarnya langsung terpotong, dan banyak celah spasial hitam pekat muncul di sekelilingnya. Yang Ye berbicara dengan lembut saat dia melihat mereka, mungkin aku masih bukan tandingan ahli Saint Realm sekarang. Tapi paling tidak, aku bisa menyakiti para orang suci dengan niat pedang Void Rankku. Seberapa besar jarak antara niat pedang peringkat kuasi Void dan niat pedang peringkat Void? Bisa dikatakan bahwa mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Sampai batas tertentu, niat pedang peringkat kuasi Void masih terkendali oleh dunia. Jadi, kekuatannya terbatas. Namun, niat pedang peringkat Void sejati telah melampaui hukum langit dan bumi,
dan itu sama sekali tidak terkendali oleh dunia. Selain itu benar-benar halus seperti kehampaan. Persis seperti saat ini, lingkungan di sekitarnya ditutupi oleh pedang Void Ring, tapi mereka tidak mengeluarkan suara apapun. Jika niat pedang bukan miliknya, maka dia bahkan tidak akan bisa menyadarinya. Belum lagi dia, bahkan jika itu ditempatkan tepat di hadapan ahli Saint Realm, mereka mungkin tidak akan bisa merasakannya kecuali niat pedang menargetkan mereka. Yang Ye bermaksud menggunakan kubus dimensi untuk menguji kekuatan niat pedang Void Ring-nya, tapi dia menyerah pada pemikiran itu pada akhirnya. Karena itu sama sekali tidak ada artinya. Bagaimanapun, menurut perkiraannya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memotong beberapa daging dari Raja Iblis Serigala Welkin jika Raja Iblis Serigala Welkin berdiri di sana dan membiarkannya menyerang. Singkatnya, dia memperoleh keuntungan besar selama periode ini. Terutama peningkatan niat pedangnya, itu benar-benar mengejutkannya. Menurut rencananya, dia hanya bermaksud untuk meningkatkan niat pedangnya melalui pengamatan lukisan itu, tapi dia tidak pernah berpikir untuk maju ke peringkat Void. Setelah ia mencapai pangkat Void, Yang Ye segera menyerap untaian pedang yang diberikan oleh yang tidak terkekang kepadanya. Kali ini, tidak sulit sama sekali. Pada akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada lukisan yang diringkas dari maksud pedang. Bagaimanapun juga, niat pedangnya mungkin bisa tumbuh lebih kuat jika dia menyerapnya. Namun, dia tidak memilih untuk melakukannya pada akhirnya. Meskipun dia tidak menggunakannya sekarang, dia bisa menyimpannya untuk orang lain. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi muncul di ruang di depannya. Yang Ye sedikit mengernyit karena itu adalah jimat transmisi. Jimat transmisi secara alami adalah sesuatu yang hanya bisa menyelesaikan transmisi dengan persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, pengirim harus memiliki energi spiritual penerima. Karena hanya dengan begitu ia dapat menemukan koordinat spasial penerima. Hanya Yu Shuang yang tahu di mana dia berada. Karena dia telah meninggalkan cara untuk menghubunginya sebelum meninggalkan kota. Apakah terjadi sesuatu pada Wu Shuang? Yang Ye merenung sejenak, lalu melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, sebuah suara muncul di benak Yang Ye, Ocean of Cloud City dalam bahaya. Tolong cepat kembali ke kota. Itu bukan suara Yu Shuang tapi suara Sang Qingying. Ocean of Cloud City, apa hubungannya itu denganku? Terima kasih Kak.